Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya adik-adik. Kembali bertemu bersama Kak Arini untuk melanjutkan ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Iya, walaupun masih dilaksanakan secara online, ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang kepadanya dan beribadah kepada Tuhan Yesus kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini, hingga kami dapat menghirup udara yang segar, nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami kembali dipertemukan secara virtual untuk melaksanakan ibadah online sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar hati dan pikiran kami benar-benar tertuju kepada ibadah ini saja Tuhan. Jauhkan kami dari lingkungan yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik juga berkati saya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga berkati adik-adik kami yang ada di rumah dalam melaksanakan ibadah. Berikan mereka pemahaman Tuhan agar dapat menerima dan memelihara kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan menuntun ibadah ini. Tuhan yang bekerja di hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, untuk menambah semangat dan sukacita kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu pembukaan kita dengan judul lagu Allah itu baik. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Iya, terima kasih untuk adik-adik yang telah bernyanyi bersama Kak Rini. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki renungan firman Tuhan hari ini. Baiklah, bahan bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34, dan Kak Rini akan membaca firman Tuhan hari ini. Mari mendengarkan ya adik-adik. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara
yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Itulah pembacaan kita adik-adik. Dan tema kita pada hari ini adalah dengan berdoa Tuhan membebaskan. Melalui tema hari ini adik-adik dapat percaya bahwa dengan berdoa dan menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh dengan iman, dan percayalah Tuhan akan berkuasa dan bekerja untuk membebaskan kita dari segala masalah ataupun pergumulan kita ya adik-adik. Baiklah adik-adik. Adik-adik tahu ini apa? Iya, benar sekali. Kunci. Dengan kunci kita bisa masuk rumah. Nah, ketika kunci kita tidak ada, kita jadi terkurung ya adik-adik. Iya, bahkan kita terbelenggu di dalam rumah itu dan tidak bisa keluar. Namun adik-adik, jika kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, kita bisa dibebaskan. Seperti kisah Paulus dan Silas. Mari adik-adik kita mendengarkan ya cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, suatu kali Paulus dan Silas berada di kota Filipi. Ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung yang terus mengikutinya. Mereka sambil berteriak-teriak adik-adik, karena hal itu dianggap sangat mengganggu. Maka Paulus mengusir roh tenung yang ada pada diri perempuan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian hamba perempuan itu terbebas dari roh tenung sehingga tidak ada lagi yang mengikutinya. Dan tidak bisa lagi meramal adik-adik. Akibatnya para tuan pemilik hamba tersebut menjadi marah kepada Paulus dan Silas adik-adik. Berikut ini kakak akan membuat dialog percakapan mereka. Mendengarkan ya adik-adik. Iya, ini adalah seorang tuan dari hamba perempuan itu. Dia berkata begini adik-adik kepada Paulus dan Silas. "Mari kita tangkap Paulus dan Silas. Gara-gara mereka, kita tidak bisa lagi mendapatkan uang." Kemudian dia terus berkata adik-adik, "Benar, ayo segera kita tangkap mereka. Kita bawa ke penguasa kota supaya Paulus dan Silas tahu rasanya. Karena mereka sudah membuat kita rugi besar." Nah, akhirnya adik-adik Paulus dan Silas ditangkap oleh para tuan itu dan dibawa ke hadapan para pembesar kota Filipi. Kemudian Tuan A itu menyampaikan begini adik-adik. Seperti ini katanya. "Orang-orang ini sudah membuat kita rugi besar. Benar,
Dua orang ini membuat kota kita menjadi kacau. Kemudian Paulus berkata, adik-adik, tapi apa yang sudah kami perbuat, kami tidak bersalah. Adik-adik, para tuan-tuan dari hamba perempuan itu terus berkata, kamu dan Silas telah mengajarkan banyak ajaran yang tidak boleh diikuti oleh kami. Benar, kalian juga telah membuat banyak orang menentang kami. Adili mereka para pembesar kota. Kemudian para pembesar kota berkata seperti ini, adik-adik. Karena kalian berdua sudah menimbulkan keributan dan kekacauan, maka kalian, yaitu Paulus dan Silas, harus ditangkap, dicambuk, dan kemudian dipasung di penjara. Kemudian para penjaga segera menangkap Paulus dan Silas, adik-adik. Iya, kemudian Paulus dan Silas pun dimasukkan ke dalam penjara. Namun mereka tidak pernah takut dan bersedih, adik-adik. Mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan sanggup menolong mereka. Dan mereka tak pernah henti-hentinya terus berdoa dan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam penjara. Sungguh luar biasa perbuatan yang dilakukan Paulus dan Silas, adik-adik. Adik-adik, Paulus dan Silas terus menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Mereka terus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya Engkau bisa menolong kami. Amin. Sungguh mulia puji-pujian dan doa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, adik-adik. Adik-adik, kira-kira pada tengah malam, Paulus dan Silas terus memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan para tahanan yang lainnya ikut mendengarkan pujian mereka, adik-adik. Dan pada saat itu juga terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat yang membuat pintu-pintu para penjara lepas, adik-adik. Sehingga hal itu menjadi ketakutan para kepala penjara bahwa ia takut para tahanan lari dan melepaskan diri dari penjara. Sebab jika para penguasa kota mengetahui jika para tahanan itu kabur, maka kepala penjara pasti akan dihukum dan dimarahi, adik-adik. Kemudian kepala penjara itu berkata, bagaimana ini? Jika para tahanan kabur, aku pasti dihukum. Aku takut, bagaimana ini? Dia sedih, adik-adik. Kemudian Paulus dan Silas berkata seperti ini kepada kepala penjara. Hai kepala penjara, mengapa engkau takut dan bersedih? Kemudian dijawab kepala penjara, mengapa kalian tidak lari? Kemudian Paulus berkata, adik-adik, kami tidak ingin kamu dihukum dan dimarahin. Kemudian kepala penjara berkata kepada Paulus dan Silas, kalian sangat baik hati. Aku ingin menjadi baik seperti kalian. Bagaimana caranya supaya aku memiliki kasih dan bisa selamat seperti kalian? Kemudian Silas berkata, adik-adik, percayalah kepada Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang melepaskan kami, Allah yang menolong kami. Kemudian adik-adik kepala penjara itu menyatakan dengan teguh, ya, sekarang aku percaya kepada Kristus. Kemudian dia pun adik-adik percaya kepada Kristus dan mewartakan kasih Kristus di tengah keluarganya juga. Kepala penjara pun menjadi percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus, adik-adik. Doa dan pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas menjadi bukti bahwa Tuhan memang benar menolong mereka dari segala belenggu yang ada pada mereka. Tuhan begitu baik kepada kita, ya adik-adik. Sekarang kita harus mengerti bahwa tindakan terbaik saat kita merasa terbelenggu, begitu banyak masalah yang datang dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa, kita sampaikan pujian-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun doa dan pujian itu tidak secara instan dapat menyelesaikan masalah kita, namun yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Mari kita nyatakan di dalam doa dan pujian tersebut.
sehingga kita beroleh kekuatan untuk menghadapi segala belenggu dan masalah yang datang kepada kita, karena di dalam Tuhan Yesus kita dapat menerima segala kelegaan ya adik-adik. Baiklah adik-adik, telah selesai pembacaan firman Tuhan hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita secara online ini, dan kita kembali satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah online kami. Tuhan, hari ini kami dapat memahami bahwa ketika kami berdoa dan ketika kami menyampaikan pujian-pujian kami yakin dan percaya pertolongan-Mu bekerja di dalam hidup kami. Karena hanya di dalam Tuhan kami dapat menerima segala kelegaan. Kami percaya Tuhan, ajarin kami terus tekun berdoa, ajarin kami tetap kokoh dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pemahaman yang dapat kami terima hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa untuk segala aktivitas adik kami selanjutnya. Berkati juga masa sekolah adik-adik kami Tuhan, dari tingkat terendah hingga teratas. Tuhan pimpin mereka, Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas, dan berikan mereka kepintaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Berkati segala tumbuh kembangnya Tuhan agar menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati kesehatan kedua orang tua kami Tuhan. Berkati segala pekerjaannya agar segala kebutuhan kami dapat tercukupi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Berkati juga kami Tuhan para guru sekolah minggu. Ajarin kami untuk tetap setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan kami. Berkati juga untuk gereja kami Tuhan. Berkati juga negara kami agar negara kami terhindar dan segera pulih dari COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memulihkan kami. Berkati juga adik-adik kami Tuhan yang sedang sakit. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan Yesus agar keesokan harinya dapat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang lemah, yang sering sekali jatuh dalam dosa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami sampaikan doa ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.